Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mohon kepada Allah semoga selalu bimbing kita. Lagi-lagi dengan pertolongan Allah kita bisa berbuat baik. Dan semoga Allah tidak membiarkan kita untuk berperan sendiri, tapi Allah bantu, Allah dukung, sehingga kita bisa banyak berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi, kita akan tadabbur sejenak surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang bawa Al-Qur'an boleh dibuka. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Itu ya insyaallah ya. Itu sudah ya. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzab al-alim. Kita naik wa fi Musa sekarang di sini. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan ingatlah akan kisah Musa ya. Wa fi Musa ini kan terkait wanya ini atofnya ke atas ya, tentang kisah nabi-nabi sebelum. Hal ataka hadithu Ibrahim al-mukramin. Nah, gitu. Idh dakhalu alaihi faqalu wa fi Musa. Dan dalam kisah Musa, idh arsalnahu ila Fir'aun, ketika kami utus Musa kepada Fir'aun bisultanin mubin, dengan mukjizat yang nyata, dengan kekuatan yang nyata. Sultan itu bisa dimaknai kekuatan. Fatawalla biruknihi wa qala sihrun majnun. Sihrun au majnun. Fatawalla birukni. Maka ia berpaling biruknihi beserta kekuatannya, tentaranya. Rukun, makanya di Arab itu ada rukun itu, rukun awal itu posisi. Faqala sihrun au majnun. Ia berkata, ini sihir atau gila. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami azab ia, kami siksa ia. Wa junudahu, dan pasukannya. Fanabadhnahum fil yammi. Kami lemparkan mereka di laut. Wa huwa mulim. Dengan ia tercela. Ya, ini kisah yang sudah sangat populer. Allah ingatkan kembali surat Adz-Dzariyat. Sebelumnya ada Nabi Ibrahim, kemudian masuk ke area Nabi Lot. Nah, sekarang Nabi Musa. Nah, ketika diutus ke Firaun. Sampai hari ini, kekuasaan besar, yang paling besar itu adalah Firaun dan Nebukadnezar. Ya. Firaun itu dihadapi oleh Musa, Nebukadnezar dihadapi oleh Ibrahim. Dan kemudian Nabi terakhir menghadapi
kalau dulu nabi-nabi sebelumnya itu memang diutus di area kekuasaan itu, di situ, Nabi diutus di area jauh, tapi akhirnya menjangkau kekuasaan besar, namanya Romawi dan Persia. Jadi Nabi tumbuh di area yang tidak dijangkau mereka. Dan Nabi kemudian menjangkau mereka karena Rasul diutus untuk seluruh alam semesta. Gitu. Kalau Nabi-Nabi kan diutus di areanya masing-masing. Nah, ini pelajarannya bahwa setiap dakwah dan pelakunya akan menghadapi tantangan besar. Dan salah satu tantangannya adalah para penguasa dolim. Itu kalau guyonnya itu kayaknya udah sunnatullahi fi da'wati hakada. Aturan dalam dakwah itu oleh Allah itu emang kayak gitu. Ketemu tantangan besar, salah satunya penguasa dolim. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pelajarannya bahwa menghadapi tantangan besar, salah satunya penguasa dolim itu para da'i biasanya dibekali oleh Allah kekuatan. Kalau Nabi namanya mukjizat, ya kalau para wali namanya karomah atau maunah. Hendaklah memang mohon kepada Allah dibekali itu. Karena menghadapi kekuatan besar, tangan besar, kalau mengadili diri sendiri ya tidak. Maka mohon kepada Allah. Kalau Allah kasih, ya, sebesar apapun Firaun tumbang oleh Nabi Musa yang dulu hidup di istananya. Nah ini titik kritisnya ya, apakah Allah berkenan menolong kita atau belum. Nah itu menjadi satu usaha yang harus kita perjuangkan. Semoga Allah berkenan menolong kita ya dengan cara mengikhlaskan perjuangan, mengikhlaskan, menata, memperbaiki terus setiap saat. Semoga Allah berkenan membimbing kita. Tapi sebaliknya kalau sebuah dakwah itu mendapatkan dukungan dari Allah, maka sebesar apapun tantangan tumbang. Seperti Nabi Musa menghadapi Firaun, Allah bekali ia mukjizat yang luar biasa. Dan pada akhirnya pelajaran ketiga, pada akhirnya ketika dakwah itu memang terus dikembangkan, maka Allah akan hancurkan kezaliman itu. Sebagaimana Allah lempar Firaun ke tengah laut. Tidak terbayang gimana kok Firaun tumbang itu gimana. Ternyata tumbang di mata Musa. Zaman itu siapa yang berani sama Firaun? Mau dibilang minta. Nah, macam itu ya. Mungkin 3 pelajaran ini menjadi penting. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Kita lanjut ke materi. Bab as-samaha. Secara bahasa, as-samaha maknanya tadullu ala salamatin wa suhula wal musamah. Yakni kata samaha itu menunjukkan keselamatan, kemudahan. Kata samaha bikadha yasmahu sumuhan maknanya jada wa'ata awwafaqa ala ma urida minhu. Dia memberi dan cocok atas yang disodorkan kepadanya. Jadi memang samaha itu mirip dengan ada bagian dari memaafkan, tapi ada bagian dari kemudahan. Memang terjemahnya orangnya samaha itu orangnya ya gitu, ya udah ya gitu. Makanya terkadang demikian lapang gitu. Orang lapang itu kan, Pak, ini kok belum ada, ya sudah ya gitu. Kan satu sisi itu memaafkan, tapi sebenarnya dia lebih karena lapang maka ya gitu. Nah, gitu. Enggak yang nggak bisa gitu ya, rumit gitu enggak gitu. Secara istilah samaha itu kalau nanti terjemahannya di yang paling dekat ya tadi mudah memaafkan, tapi bukan maafkannya, mudahnya itu orangnya.
Secara istilah ada dua makna. Yang pertama, badlu ma la yajibu tafadzula, memberikan yang tidak wajib baginya sebagai bentuk kebaikan. Itu samaha, yakni memberi yang tidak merupakan kewajiban ia sebagai bentuk kebaikan. Misalnya kayak istri kan tidak wajib nyari nafkah. Terus kemudian anak, oh iya ini pakai aja. Nah, orang bukan memberinya itu, kemampuannya itu namanya samaha gitu. Kalau suka memberi kan dermawan ya. Samahanya itu berkorbannya itu loh, padahal bukan kewajiban dia. Nah, itu namanya samaha. Ya kalau suka orangnya gampang gitu. Nah, kalau gampang nanti jadi akhlak muda. Ya, samaha itu ini unik gitu ya. Tapi bisa dipahami lah. Yang kedua, bima'na tasahum al-ghair fil muamalat al-mukhtalifah wa yakun dhalika bitaysiril umur wal mulayana fiha. Yang dimaksud samaha yakni eh, ketika dalam urusan muamalah itu dia memudahkan, terus apa mulayana, mm, lembut, adaptatif gitu, allati tatajalla fi taysir wa adamil qahr. Dia memudahkan dan tidak memaksa. Ah, itu mungkin terjemahannya, makanya terkadang dengan lapang ya, terjemahnya itu as-samaha ya, bermakna mengorbankan yang bukan merupakan kewajiban sebagai bentuk kebaikannya, atau satu sikap yang cenderung memudahkan, tidak memaksa, dan ada unsur kelembutan. Itu namanya samaha. Dah, wes, terjemahnya silakan aja diterjemahkan. Mudah dan lapang. Mudah dan lapang. Mungkin gitu ya. Mudah dan lapang. Kenapa kok diterjemahkan mudah memaafkan samaha itu? Karena dalam muamalah dia gampang. Gampang itu berarti orang yang salah ya udah gitu. Makanya akhirnya dianggap mudah memaafkan. Tapi bukan memaafkannya itu. Memaafkannya itu kan al-afu kan, sikap memaafkan. Ya, kira-kira gambaran akhlaknya gitu ya. Dalam Quran kalau didetailkan ya ada perbedaan antara samaha dengan al-afu dan ada perbedaan antara samaha dan as-suhula. Iya. Memang akhlak itu tipis-tipis gitu. Nah, biasa ya, kayak di ilmu tazkiyatun nafas juga sama. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Maafkanlah, bersikaplah memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. As-Sa'di mengatakan hadil ayat jami'ul husnul khulqi ma'an nas wa ma'amalatihim falladhi yanbaghi ay amila bihin nas ay yakhudul afa ay ma samahat bihi anfusuhum. Sa'di mengatakan dalam maksud khudil afa yakni ay yakhudul afa ay ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alaihi min a'mal wal akhlaq. Al-afu yakni apa yang dirimu bisa melapangkannya dan memudahkan dalam urusan beramal, berbuat gitu. Wa yatajawaza an taksirihim, dan memaafkan atas kekurangan mereka. Udil afu itu maknanya as-samahah gitu. Yakni ya udah as-samahah, ya gitu, yain gitu. Di yain, ya sudah ya, itu namanya khudil afwa itu gitu. Memaafkan kekurangannya. Wa ghuddu tarfatan an naqsihim, dan dia berpaling untuk memperhatikan kekurangannya. Nah, gitu. Wa qala ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidatan farisma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah
Fantafu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ibnu Ashur mengatakan wa ma'na kaunil afi aqraba littaqwa annal afwa aqraba ila sifat taqwa min at-tamassuk bil haqq li'anna at-tamassuk bil haqq la yunafi taqwa lakinnahu yu'dinu bi tasallubi sahibihi wa shiddatihi wal afu yu'dinu bi samahati sahibi rahmatihi. Al afu itu menjelaskan, memahamkan dengan kelapangan orangnya dan kasih sayangnya. Wa antafu aqrabu littaqwa. Jadi memang al-afu sama as-samaha itu ada kedekatannya, tapi ada perbedaan. Jadi kalau mau dibuat, memaafkan, di bawahnya ada namanya sikap mudah. As-samaha itu tengahnya itu. Yakni ada bagian dari al-afu, maafkan, dan ada bagian dari memudahkan. Nah, orangnya itulah kira-kira, atau kalau mau kami, bauran dari sifat memaafkan dan memudahkan, itulah namanya as-samaha. Faqala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasul alladzina yattabi'una an-nabiy rasul alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كان عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل. Ibnu Katsir menjelaskan ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي إنه جاء بالتيسير والسماحة. Ia meletakkan aglal itu, yakni datang dengan memudahkan dan memaafkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan idza ba', yang mudah ketika beli, wa idza kita jual, wa idza ishtara, dan ketika membeli, wa idza iqtada, dan ketika menuntut. Samhan itu mudah. Tapi bukan yang sahlan, samahan itu ada tadi maafkannya. Apa itu? Pak, ini nggak ada kembalian nih, pas nggak ada recehan. Tadi yang 2000-nya dipakai beli ini aja ya. Ya sudah, itu aku 2000 itu beli sini. Gampang aja. Oh nggak bisa Pak, harus kembalikan pakai uang. Nggak usah kayak gitu-gitu amat. Nah, cuman sikap ini kalau dimanfaatkan sama orang-orang tricky ya biasa. Sifat baik kok dimanfaatkan untuk hal buruk, ya harus ditegakkan yang tadi. Tapi yang baik kayak gitu. Atau kita yang jual, Pak ini berapa, kata pembelinya. Nah ini 100.000. Waduh Pak, ada beberapa, ya udah maunya berapa? 55. Ya udah wis 85 nok. Iya Pak, kata temennya. Bukan mudah ya, gak apa-apa, biarin cepet jadi aja. Itu namanya samahan orang. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala akhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw mimman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Maukah kamu saya kasih tahu tentang orang yang haram atas neraka dan neraka haram atasnya, yakni semua orang yang dekat, hayinin rendah hati, sahlin mudah. Ini sikap ini itu gambaran sikap samaha. Orangnya dekat, yakni orangnya itu nggak jauh gitu. Karena ada orang itu jauh gitu, suka menjauh. Qarib itu dekat tuh, dekat gitu.
Kalau bahasa memang ada orang yang suka jauh, ada orang suka dekat. Ini orangnya dekat gitu. Kalau dalam bahasa nggak ada jarak sama orang gitu. Emang sama orang itu dekat gitu. Itu qarib. Terus hayyinin rendah hati. Sahlin mudah. Nah, hayyinin sama sahlin, nah itulah sama itu. Orangnya gitu. Nah, ini kejadiannya terkadang uh, orang soleh karena dia berawal dari komitmennya terhadap akidah yang sangat ketat. Habis itu kan langsung ke hukum, ke fikih, hitam putih. Nah, kan akhlaknya terabaikan. Jadi orang soleh tapi nggak rileks gitu. Orang soleh tapi jadi rumit. Nah, nggak boleh gitu. Jadi di samping kita harus akidahnya bagus, pelaksanaan hukumnya bagus, juga akhlaknya mulia. Ini akhlak mulia. Jadi menjadi orang benar nggak harus rumit. Gitu. Orang benar bisa orangnya muda, gitu. Orangnya itu eh, orangnya lapang, gitu. Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard fasabanu Adam ala qadri al-ard ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalika والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah menciptakan Adam itu dari genggaman yang ia genggam dari seluruh tanah. Maka ada anak Adam itu sesuai dengan kadar tanahnya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Kan ada tanah merah, tanah putih, tanah hitam. Tanah merah biasa ya, tanah merah. Kalau tanah putih, itu yang putih-putih itu ya, yang limestone, yang apa, putih-putih itu warnanya. Terus ada yang hitam, yaitu yang lempung, yang apa itu hitam. Maka ya warnanya ya kayak tergantung kadar airnya, kadar tanahnya. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Dan di antara mereka ada yang muda, ada yang sedihan, ada yang buruk, ada yang baik. Wa baina dzalik, dan di antara mereka. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Fatallahu bi'abdin min ibadihi atahu Allahu malan faqala lahu madza amilta fid dunya qala wa la yaktumuna Allah haditha qala ya rabbi ataitani malik fa kuntu ubayyi'un nas wa kana min khuluqi al-jawaz fa kuntu yasaru 'ala al-mu'sir wa anziru al-mu'sir faqala Allah ana ahaqqu bidha minka tajawazu an 'abdi. Allah mendatangkan hambanya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Allah diyani di hari kiamat, Allah mendatangkan hambanya yang ia beri dengan harta. Maka Allah bertanya kepadanya, madza amilta fid dunya? Apa yang kau kerjakan di dunia? Ia berkata, wala yaktumunallaha haditha. Dan ia tidak menyembunyikan pembicaraan. Qala ya Rabbi, ataitani malak. Duhai Rabbku, kau memberiku hartamu. Fakuntu ubayyi'un nas, saya berjual beli dengan orang. Wa kana min khulqi al-jawaz, dan di antara akhlakku itu memudahkan. Al-jawaz itu melewati, bukan meneliti-neliti gitu aslinya itu. Makanya dianggap diterjemahkan memudahkan. Makanya kalau kita masuk itu al-jawazat. Jawazat itu ya jadi lewatan. Al-jawaz maksudnya melewati, enggak dihenti-hentikan. Fakuntu adyasaru alal musir wa angdurul mu'sir. Saya memudahkan yang pada yang muda, dan yang belum punya aku tunggu. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, haqqu bidzaka minka, saya lebih berhak.
tajawazu an abdi. Nah, mudahkanlah, lewatkanlah hambaku ini. Yani jangan diteliti-teliti. Jadi kalau akhlak kita baik sama sesama gitu, nggak neliti-neliti, memudahkan. Semoga Allah nanti mudahkan kelak kita di akhirat. Iya. Nih tadi beberapa ayat, beberapa hadis, sudah cukup banyak. Demikian kita juga dapati beberapa ungkapan para ulama masa salaf. Khalid Al-Qusari berkhutbah, alaikum bistina'il ma'ruf fa inna fa'ilahu la ya'damu jawazi. Kau ini harus piawai memproduksi hal baik karena pelakunya tidak akan pernah terlewati. Al-Hakim At-Tirmidzi menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, minha as-samah wa haula tabaqatun amanu bi haqqan wa ta'annat bihi qulubuhum. Jadi salah satu level orang mukmin namanya as-samah. Itu satu level mereka beriman dengan benar, hati mereka tenang, dia ridho kepada Rabb-nya, ridho dengan hukumnya, dan lain sebagainya. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, jubilatin nufusu ala syukh wa huwa adamur rughbah fi badri ma 'ala al-insan wal hujjal haqqi alladhi lahu fan nufusu majbulatan ala dhali tab'an fayam bagi lakum an tahrisu ala qal'i hadha al-khuluq ad-dani min nufusikum wastabdilu bihi dhiddahu wa huwa as-samah. Jiwa ini tercipta untuk pelit, menginginkan yang diinginkan dan menahan yang ia cintai. Maka kau harus mencabut sifat itu, itulah namanya samaha, melepas hak gitu. Melepas hak, menunaikan yang bukan kewajibannya. Keren nggak? Itu namanya as-samah. Mungkin demikian, kita sudah bahas konsepnya, Qur'annya, sunnahnya, dan aqwal salaf. Masih ada satu poin agar kita bisa punya akhlak ini, tapi sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Sudah ada yang resen, Ustaz, Mbak Yuli. Fadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kan selama ini kan kita bahas sifat-sifat baik, sifat buruk gitu, Ustadz ya. Ya. Secara detail lah, barangkali kayak sekarang tuh kan, dia posisinya di antara memaafkan dan memudahkan, gitu, sampai detail begitu ya, Ustadz. Iya. Dan itu saya lihat kan jarang ya dibahas ya, Ustadz ya. Karena barangkali gini ya, Ustadz ya, kan kita melakukan ibadah, diharapkan kan akhlak kita seperti ini gitu loh, Ustadz ya. Seperti yang kita bahas gitu ya, Ustadz ya. Nah, itu yang dibahas itu kan memang sebetulnya akan muncul ya, Ustadz ya. Kalau kita ya intinya gini, kan Ustadz sering sekali kalau kita bahas ini tuh Ustadz bilang gini, pokoknya jadi orang baik aja gitu. Orang baik aja tuh rasa-rasanya kan emang ya ini juga, ya itu juga yang Ustadz cerita ya, Ustadz ya. Paham nggak maksud saya, Ustadz? Jadi itu seperti terabaikan gitu, Ustadz, sifat itu dibahas gitu loh, Ustadz. Jadi lebih kalau kita di ceramah-ceramah itu saya lihat lebih ngebahas yang bukan itu, karena itu buah lah katakanlah gitu, dan buah itu barangkali otomatis atau apalah. Kalau kita kan ini pelajari secara persisnya begini. Jadi kalau misalkan kita lebih detail lah kira-kira begitu. Gimana Ustadz? Betul nggak Ustadz kayak gitu, Ustadz? Karena nggak pernah dibahas gitu, Ustadz. Iya, itu makanya ya dengan izin Allah dan pertolongan Allah kita akhirnya bahas. Karena itu memang yang hilang. Jadi kan memang sejak kaum muslimin mengalami kemunduran di abad 18 ya. Berarti 2 abad sebelum kita nih. Sejak penjajahan itu kan akhirnya kaum muslimin fokus ke yang paling pokok, yakni tauhid sama hukum. Bahkan dominan hukumnya daripada tauhidnya. Ibarat tulang kerdesak itu kan yang penting nggak dosa deh gitu. Kayak orang nggak punya apa-apa kan yang penting kenyang deh gitu. Jadi orang tua itu fokusnya yang penting nyari makan aja dulu, udah nggak mikir sekolah, nggak mikir keindahan tubuh, nggak mikir baju, udahlah, yang penting bisa makan aja deh, udah ya. Lagi perang kayak gini ya. Nah, ketika kaum muslimin mengalami itu, maka fokusnya ke hukum. Keterusan sampai sekarang.
Di lapangan yang membuat orang itu compete itu bukan di hukum. Hukum itu kan dikerjakan di ruang-ruang tertutup kan. Hukum muamalah baru sekarang dibahas, ada riba, ada kayak gitu. Dulu riba dibiarin. Apalagi bab akhlak nggak kesentuh. Sehingga kita dapati akhlak muslim tidak selalu lebih baik daripada akhlak non-muslim. Itu menyedihkan. Gitu. Kenapa nggak terbahas? Sebabnya banyak. Karena masih untuk ngurusin sholatnya aja belum selesai. Gitu. Ngurusi baca Quran aja belum selesai. Ini kan level-level yang dasar kan. Apalagi Ustadz bahas yang detail-detail kayak gini ya. Macam itulah kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang masyarakatnya tidak tertarik ke arah sini. Tertarik tadi. Udah kan yang penting nggak dosa deh gitu. Dan itu sangat tampak ketika kita buka pertanyaan. Pertanyaan paling besar itu masalah hukum. Kita ngaji apa itu pertanyaan masalah hukum. Ini boleh nggak boleh gitu. Nah, apa dampaknya? Akhlak ini terabaikan kajiannya. Karena kajiannya terabaikan, maka ya prakteknya terabaikan. Ya harus dengan mungkin ini Bapak menyebutkan dan tidak perlu ada sombongan atau apapun, wala fakhr. Waktu membahas akhlak Rasulullah, itu kan selalu kontennya itu global. Akhlak itu Rasul itu mulia, akhlak itu mulia. Kajian sirah muncul karena untuk menyemangati orang untuk berdakwah. Tapi Syama'il pernah nggak? Hampir nggak pernah ada. Gitu. Akhirnya dengan izin Allah Syama'il digulirkan sekarang ke tengah masyarakat. Baru mulai bermunculan. Dengan yang lain juga sama dengan bab ini. Sehingga ya kalau kita sekarang sudah sampai sejauh begini, kita bersyukur, tinggal ini siar-siarkan. Makanya saya mohon kepada semua yang aktif itu menyiar-nyiarkan. Gitu. Tidak diem 1000 bahasa. Menyiar-nyiarkan dengan berbagai macam perannya. Insya Allah nanti lama-lama akan jadi arus. Nah, insya Allah. Gitu. Dulu yang ngaji Syama'il siapa? Nggak ada. Itu tahun 20 tahun yang lalu hampir nggak ada. Tahun 2000-an itu siapa yang ngaji Syama'il? Nggak ada yang ngaji Syama'il. Gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah Syama'il sekarang mulai jalan. Siapa dulu yang ngaji cabang iman? Hampir nggak ada. Jadi emang ini perkembangan dari proses keilmuan sama dengan tahun 2000-an itu tahsin mana aja arus sekarang. Tahsin arus. Ah, gitu-gitu. Jadi satu kebaikan demi satu kebaikan terus mengalir. Semoga Allah mudahkan. Nah, sehingga ketika nanti akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya tumbuh, tapi tumbuhnya terkonsep. Istilahnya kan ibarat nanti akan tumbuh jadi akhlak. Iya, akhlaknya gimana? Sebaiknya kita itu gimana? Kita ini siap mau digimanakan? Kata orang yang beriman dan beribadah. Aku siap punya akhlak ini, aku siap. Terus gimana kan? Aku bagusnya itu nagih atau nggak nagih? Nggak usah nagih. Nah, konsep-konsep ini yang adanya di kajian akhlak itu. Padahal orangnya udah siap dibagaimanakan mata serang. Sehingga kalau tumbuh tanpa ada konsep namanya tumbuh liar. Itu akhlaknya baik tapi liar, nggak terkonsep. Nah, sehingga bisa jadi akhirnya malah buruk jadi. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, syukron jazakallah. Nah, Bu, lanjut ya beberapa tips agar akhlak ini muncul. Hah? Hilang. Beberapa tips agar akhlak ini muncul. Pertama, pahami hukum Islam ini dengan cukup baik. Yang membuat kita itu bisa mudah. Karena kita tahu batas halal haram. Begitu ilmu kita sempit, kita pasti akan merasa rumit. Yang
halal-haramnya tuh tahu harus batasnya yang benar. Dan insya Allah kalau ilmunya luas, akhlak ini lebih berpeluang untuk muncul. Itu pertama. Ya. Yang kedua, terhadap dunia itu relax gitu. Latihan karena samaha itu lebih karena sama dunia sudah tidak terlalu. Karena kalau terlalu pasti berat. Ada orang yang nggak terlalu sama dunia zuhud, tapi nggak samaha karena ilmunya kurang. Sehingga takut salah gitu. Padahal kalau ilmunya cukup, oh ini enggak salah apa masih bisa gitu. Jadi ilmunya cukup, hati sama dunia itu sudah nggak terlalu nempel. Nah, yang ketiga dilatih dari hal-hal kecil. Contohnya misalnya kayak masalah makanan gitu kalau anu Bi ini makannya nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Bu, ini hari ini nggak ada uang, tolong nanti belanjanya yang sedikit aja ya. Nah gitu, dilatih kecil-kecil gitu. Jangan ceriwis dan jangan nuntut gitu. Anu, Bu, mohon maaf, apa? Nanti SPP-nya anak-anak bulan depan ya. Bilang aja ke gurunya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau yang rumit kan, nggak bisa dong, nanti ditaruh di mana mukaku. Itu orang rumit tuh, orang gampang mah gampang aja. Ya dibuat gampang aja. Gitu. Anu, Dek, ini nggak, aku belum ada uang. Nanti rapotnya mundur 2 hari ya. Oh iya Bi, anaknya juga kayak gitu. Dibalik sekarang. Bi, tadi uangnya hilang, uang sakuku. Terus gimana? Minta ganti. Nih ya, ini diganti. Gampang kan hidup? Jadi jangan dibuat rumit. Itu namanya samaha itu begitu. Lapang gitu, orangnya lapang. Kecuali haram. Kalau haram baru nggak lapang. Bi, aku tadi nggak sholat. Nggak sholat. Nggak ada kalau nggak sholat. Tapi, Bi, aku tadi nggak belajar. Terus gimana? Besok ujiannya udah belajar sekarang deh. Masih ada waktu setengah jam cepat. Nah, gitu. Nggak dimarahin anaknya. Jadi gampang aja hidup. Saya suka menyebut hidup ini gampang, jangan dipersulit. Allah, hidup ini gampang, biarkan gampang aja. Yang bikin rumit kan kita. Nikah itu gampang, yang bikin rumit itu kan kita. Harus di gedung. Nah, ya rumit. Nah, mau nikah sama di rumah sama tuanya berdua juga bisa. Tak nikahkan anakku mbek kowe ya, nggih. Ini kan saksinya sudah. Setuju jadi itu. Gak rumit-rumit. Datang sama temannya bertiga. Pak, saya kok ingin melamar anak saya. Ah, sudah cocok. Bapak ini kayaknya mau keluar negeri 3 tahun daripada nggak ketemu. Neng, ini Neng. Saksikan ya aku nikahkan anakku dengan kau. Setuju? Setuju. Jadi nikah. Rumit amat hidup. Yang bikin rumit itu kita ini bikin rumit juga. Makanya nama yuridullah bikumul yusr. Allah itu kehendaki kau itu mudah, jangan rumit. Insya Allah kalau kita memudahkan, nah, kelak di akhirat dimudahkan oleh Allah SWT. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini ada di kolom chat masih ada satu pertanyaan Ustadz, saya izin bacakan. Yang saya izin bertanya Ustadz, yang mudah itu yang meminta maaf atau yang memaafkan? Banyak orang mudah minta maaf, tapi mudah juga berbuat salah lagi. Bagaimana yang baik? Jazakallah khair. Yang Dari baik Ibu. ya, yang baik itu mudah memaafkan dan juga mudah minta maaf. Dan jangan berbuat salah. Gitu. Kalau mudah minta maaf tapi mudah berbuat salah, itu namanya tricky. Paham ya? Jadi Iya. akhlak baik tidak boleh dieksploitasi untuk akhlak buruk. Dia orang ini mudah minta maaf, tapi salah mulu. Itu namanya berarti baru dapat akhlak samaha, tapi nggak dapat akhlak taat. Namanya 1-1. Belum imbang namanya. Mudah memaafkan, tapi juga harus mudah minta maaf. Ada mudah maafkan, tapi minta maaf nggak berani. Gengsi. Ngapain minta maaf? Itu namanya 1-1. Dan untuk mencapai akhlak yang bagus itu terus satu persatu dijalankan. Nah, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah Nah, kita sudah jam 7 lewat ya Ustaz. Masih ada waktu atau bagaimana atau masih ada yang mau dilanjutkan? cukup. Cukup ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian tentang asamaha kita pada hari ini. Sekali lagi kita tidak boleh puas ya. Justru yang belajar yang benar adalah, benar nggak Ustaz? Kita semakin belajar masa semakin mudah ya Ustaz ya. Jadi semakin mencari, memuaskan. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini sudah selesai dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama Ustaz. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-malikil mulk. La ilaha illallah anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina ma rabbana shighara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakka khairan wa zakkaha. Allahumma atina ila ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin akhlaqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kajian kita majlis kita ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika saya mohon maaf yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat terus Pak Ustaz. Terima kasih.